Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Video saya kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua terkait kasus yang lagi viral di sepak bola Indonesia, yaitu soal jersey timnas terbaru yang kita ketahui bersama. Jersey itu dibuat ya oleh Expo. Jadi banyak yang berkomentar bahwa jersey buatan Expo itu tidak bagus, dan termasuk Coach Justin ya, beliau mengomentari soal jersey itu dan langsung ditanggapi oleh orang-orang dari Expo, si Hernanda Putra. Jadi ini yang menjadi viral. Nah teman-teman, tanpa perlu berpanjang kata, mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Hernanda goblok, gue juga nggak tahu lo siapa, tolol. Harusnya lo gituin coach, jangan cuman beraninya ke Al-Fahri doang. Buset, sampai ngomongnya ke kasar kayak gini ya. Semakin ramai dunia persilatan jersey antara sang desainer dan juga ada lagi nih yang terbaru dengan Coach Justin. Ya, makin ramai lah intinya semacam itu. Dan saya mencoba mengambil sudut pandang yang lain ya. Dari awal muasalnya kenapa desain ini bisa muncul gitu ya. Ini analisa saya dan bisa saja salah gitu ya. Yang pertama, kemungkinan besar saya dapat informasi dari aparel-aparel lain yang sudah ikutan ngebid di lelang sponsor jersey timnas ya, aparel timnas itu ya. Yang pertama kemungkinannya Erigo yang saat itu belum ada Expo ya, Erigo ini sudah menggandeng Hernanda Putra sang desainer untuk mendesain sebuah jersey yang akan dibawa ke forum ngebit itu dengan desain yang sudah ada dan di ACC karena waktunya sangat mepet. Jadi ya sudah, dia Pak bosnya Erigo ini cari orang yang dipercaya yang terdekat gitu kali ya, dan akhirnya di ACC karena udah mepet banget, nggak ada komentar apa-apa gitu. Dan juga Erigo sendiri pun belum pernah bermain di dunia jersey, jadi selera masyarakat jersey itu menurut saya kurang begitu tahu. Jadi ya sudah, maju dulu dan akhirnya terpilih. Dan desainnya ini dimajukan karena udah terpilih dan di ACC juga dari PSSI, katanya sampai ke RI1 sudah ACC segala macam, ya akhirnya muncul ke permukaan. Dan kemungkinan kedua, Erigo asal ngebid gitu ya, ngebid dengan nominal sekian dan siap atau bersedia menyediakan item 16.000 item kalau nggak salah ya, yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, baik itu dari timnas putra, timnas putri maupun under ya usia di bawah dewasa ya, usia di bawah dewasa, usia di bawah senior ya gitu. Setelah menang dengan nominal tersebut segala macam, akhirnya baru nyari siapa nih desainer yang bisa diajak kerja mepet nih. Ya sudah, karena kenalnya mungkin ya Hernanda Putra dari Makna Group, akhirnya gandeng dan juga template-nya sudah dipakai segala macam, mana desainnya segala macam di ACC dan baru naik. Jadi ada kemungkinan nih, yang pertama desainnya sudah ada, diikutkan tender, yang kedua menang tender dulu baru desainnya sudah ada, dan keduanya itu memiliki urutan apa ya, ya bukan kesalahan sih, tapi ya memang kalau di dunia perjersian lokal belum berpengalaman, dari Erigonya juga belum, dari desainernya apalagi juga tidak pernah gitu ya. Ya akhirnya seperti ini. Ya sudahlah ya, mendingan yang aparel sebelumnya walaupun brand baru tapi menggandeng orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia jersey. Yang lucu lagi balasannya dari desainer yang satu ini bahwa belum dibayar desainnya, kerjasamanya. Ini agak gimana ya. Setelah ada informasi untuk jersey-nya itu apa ya, ya yang
UMR segala macem nggak bisa ngedesain semacam itu, statement-statement semacam itu yang bikin semakin bergemuruh sesuai dengan desainnya. Ya agak rancu sih. Apakah Erigo ini kedepannya atau Erspo ya kedepannya akankah mampu menyediakan yang dijanjikan untuk PSSI 16.000 sekian item itu ketika ini kalau benar ya, ketika desainernya aja belum dibayar. Ya mungkin desainernya harganya mahal segala macam, saya nggak tahu, tapi harusnya lebih mahal 16.000 item yang perlu disediakan oleh Erigo ya. Solusinya menurut saya Apa ini tuh udahlah solusinya? dari Bang Ernanda Putra, diem aja sudah, diem, nggak usah ngerespon Diam aja. apapun. Kritik dari netizen udah terlanjur basah ini kuyup, udah basah kuyup. Udah diam aja. Kalau emang udah nggak di Erigo atau nggak di Erspo ya sudah, udah nggak usah dibalas-balasin lagi. Menurut saya ya, nanti juga bakalan hilang sendiri sih akunnya beliau. Ya memang benar juga ya teman-teman, kalau ada oknum-oknum yang ketika menanggapi sesuatu menyerang ke arah pribadi, pasti perusahaan itu merasa dirugikan. Makanya si Ernanda Putra ini dia merasa apa ya, beban juga karena sudah menyerang pribadinya Coach Justin, sehingga perusahaan Erspo itu merasa tidak baik kalau hal itu dilakukan. Yang 600 kan? Ya, ini jenisnya yang replika. Ini kelihatan Erspo. Ya. Tadi gue pikir Erspo tuh brand Belanda lah awalnya. Kenapa? Ya, ada Belanda-Belandanya kan? Kalau ini brand Belanda bagus nih. Bagus sih pasti nih. Bagus nih. Dukung gitu kan ya. Ya, jadi jersey timnas ini gimana menurut lo? Ya. Secara desain dulu deh. Desain dulu deh. Lihat watermark-nya tuh. Mark-nya tuh apa? Oh enggak ada artinya. Enggak itu. Ada artinya. Ada filosofinya. Dentuman. Berapa dentuman? Gemuruh Gemuruh. Nih jadi itu. Jadi itu gemuruh supporter tuh. Jadi ini aksen-aksen ini tuh adalah dentuman dan gemuruh supporter gitu. Gara-gara jersey ini nih teman-teman. Kayak aja. Gue baru tahu Sama orang biasanya dia C aja. Lagi di bawahnya dong. Kalau dia kan biasa. Iya. Cukup. Oh iya. Cukup apa cupu? Cupu aja ya. Iya. Viral bro. C aja anjir. Ini ya, gue bilang di itu juga, kita jangan kritik sebelum kita lihat. Sayangnya yang player itu nggak ada kan. Ya. Tapi kalau kita, ya pasti ada pembanding dong. Ya. Pembanding kan Mil yang player itu 800. Goreng. 900. Nah, cuman gini Coach, karena kalau menurut gue yang akan dipakai banyak orang dan dibeli Ini. itu yang replika. Iya. Yang replika. Player issue orang jarang beli, mahal soalnya. Kayak ini logonya itu murah banget kelihatan. Kita ada kali ini lihat ya. Lekukannya itu kelihatan. Lingkarannya sebenarnya nggak perlu, ini offside lingkarannya dia. Ya, jadi ada cembungnya dikit gitu. Siapnya nggak langsung itu. Iya. Dan kalau lihat dari jersinya, bahannya dan ini kesan cuma ditempel doang, tidak. Bukan ada itu sama sekali. Untuk gue kalau pun dijual 600 ya ini untuk gue pengen doang ini mas. Ini yang replika ya. Iya. Dan ini kita ngomong sebagai konsumen ini ya. Iya. Sebagai supporter ya. Iya. Ya, karena suka nggak suka tetap kita beli barangnya soalnya. Iya. Ya gue yang beli itu. Dia sama dia. Nggak, kalau gue mungkin yang player issue yang katanya banyak bagus dan mungkin kalau itu mungkin gue beli. Tapi kalau ini ya eksklusif. Kalau dibandingin sama New Normal FC gimana? Jadi tadi ada sebuah komentar ya teman-teman. Ini komentarnya Ernanda ini kayak gini, Justin yang gue tahu itu cuman Justin Hubner, Justin Timberlake dan Justin Bieber.
Siapalah dia tiba-tiba jadi ngomongin desain. Udahlah om, lu urus aja hidupmu sendiri. Terus ini ada lagi, namanya juga komentator. Kerjaannya ya cari panggung. Kalau nggak makan dong besok. Ya gara-gara komentar ini sehingga si Ernanda Putra ini diserang habis-habisan oleh netizen Indonesia ya teman-teman. Ini sih udah offside banget. Kliennya udah minta maaf baik-baik untuk menyudahi gemuruh di sosial media. Malah di reply komennya kayak gini. Jersey itu diperuntukkan untuk siapa sih? Yang pertama pastinya pemain. Untuk kenyamanan saat bertanding di atas lapangan. Yang kedua, ya pangsa terbesarnya supporter. Jadi kalau misalkan supporter mengkritik, ya diterima aja sih baik-baik. Wajar aja. Lu menurut gua boleh melakukan pembelaan pertama kali gitu. Saat dirilis hujatan datang, lu boleh melakukan pembelaan secara konsep. Maksudnya ini gimana sih hasil karyanya dia gitu. Tapi kalau udah sampai berlarut-larut gini dan akhirnya lu defensif, nggak respect sama supporter, ya kacau juga sih, offside banget. Dan ini gue setuju banget gitu ya. Ini untuk semua orang gitu. Gue tidak menunjuk satu pihak pun. Kalau mengkritik itu adalah karyanya dan jangan menyerang secara personal. Gue bikin konten soal sepak bola, so follow akun @_ngobol dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you. Sebelum aku analisa ini, aku mau cerita pengalaman aku teman-teman. Ayo bang, Jadi dulu ceritain. pernah aku magang di salah satu rumah sakit di kota Medan. Nah waktu itu di ruangan ICU. Waktu itu kan aku mahasiswa tuh. Aku lihat petugasnya lagi membersihkan pasien. Nah jadi itu lagi di lap semuanya. Terus pas dimiringkan mau di lap punggungnya, tiba-tiba pasiennya itu mencret teman-teman, pure gitu, dan terkenalah muka si kakak petugasnya gitu kan, pure semuanya penuh dengan pop dari si pasien gitu loh. Terkejutlah kakak itu kan, wah gitu, heboh lah gitu satu rumah sakit. Ada yang ketawa ada juga, tapi ada juga yang terkejut gitu. Jadi sampai heboh lah gitu. Akhirnya si kakaknya pulang mandi gitu kan. Nah, jadi dari pengalaman aku itu ya mirip-mirip kalau aku analogikan dengan kasusnya si desainer ini gitu. Oh jadi, gitu ya. Dia kan dikritik nih. Yang dikritik Jersey sebenarnya bukan dia. Tapi tiba-tiba dia marah sama Koci. Dan akhirnya dia menyerang Koci dari media sosial. Apa yang terjadi? Ya sama yang seperti tadi, disembur pure. Semua netizen menyembur si desainer pure gitu. Terkejut lah dia ya kan, terkejut batin. Pada akhirnya dia minta maaf kan tadi malam atau tadi pagi ya. Pokoknya dia udah minta maaf. Nah, jadi itu pelajaran ya buat kita, bahwasannya kita itu harus mawas diri, harus mau untuk berbesar hati kalau kita dikritik. Nah, beda ya kalau kasusnya si Bung Kacamata itu kan oke, dia mengkritik Bung Kacamata lagi. Sintayong kan. Nah, yang dia kritik itu ada 1, 2, 3 hal. Tapi waktu timnas udah menang nih, timnas dikritik juga gol jatuh dari langit. Oke, kemarin menang lagi 3-0. Dikritik juga ya kan. Nah, kalau itu memang perlu dikasih paham itu. Gimana ngasih pahamnya? Ya kayak tadi, semprotkan pure biar terwujud dia ya kan. Salam timnas Indonesia. Salam timnas Indonesia. Guys, Coach Justin itu siapa sih? Coach Justin kok ramai banget ini Coach Justin, ha? Coach Justin itu emang apa sih jasanya untuk persepak bola Indonesia? Hah? Futsal. Emangnya Doi pelatih timnas futsal Indonesia? Emangnya dia bawa timnas futsal kita juara 3 di AFF 2005-2009? Asik juga, panjang juga nih, panjang kalimat. Atau minimal jadi runner up AFF 2006-2008 gitu, ha? Guys, gue cuma kenal Justin Bieber, guys. Ini lagi singgung si Ernanda Putra nih. Gak gitu cara mainnya, gak gitu. Kalau
kalian baru ngikutin pertikaian antara Coach Justin dan Hernanda baru pagi ini, kalian telat karena ini menyala sendiri abangkunya kemarin malam loh. Sabtu, malam minggu kemarin nih. Menyala banget nih, menyala sendiri abangku. Ada yang sampai klarifikasi, ada yang minta maaf langsung. Banyaklah drama yang tadi malam terjadi. Ada juga yang bilang belum dibayar. Yang kita mah sebagai penonton, warga negara Indonesia, penikmat sepak bola, semoga case ini cepat selesai. Amin. Dan semoga berujung damai aja akhirnya. Toh menurut gue jersey timnasnya kalau dari belakang juga bagus kok menurut gue nih. Karena sesalah-salahnya mereka, ya, atau sesalah-salahnya Hernanda deh, biar ke orangnya langsung. Beliau kan tidak mengambil uang negara triliunan rupiah. Guys, udah damai aja, karena kan Hernanda cuma desain baju timnas dan beberapa orang nggak suka. Bukan ambil duit persembahan. Saya Andrea, saya cuma bercanda doang di video ini. Ini video apa sih? 1+1. I love you. Bercanda tapi menusuk ini. Jersey timnas sepak bola Indonesia 2024 dibully sama netizen. Kira-kira kenapa ya? Lagi Kenapa ya? rame-ramenya tentang si jersey timnas sepak bola Indonesia 2024 yang digarap sama Erspo, sebuah brand sports apparel yang kayaknya juga milik Erigo. Entah milik Erigo atau ini brand lain dari ownernya, gue jujur nggak tahu dan jujur nggak terlalu peduli juga. Tapi yang gue percaya adalah satu hal, bahwa gue tahu banget salah satu orang di balik Erspo ini adalah Effendi Mahmud. Dimana yang gue tahu doi dulunya adalah orang di balik produk-produk keren yang dibuat sama Persis Store Official. Jadi entah kenapa gue yakin kalau dia yang ngedevelop pasti punya produk-produknya itu punya kualitas yang bagus gitu loh. Karena pengalaman doi bikin jersey ini. Nah, terus apa yang dibully? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, desainnya mirip sama timnas Singapura. Nah loh, perihal hal ini gue coba kontak si Effendi Mahmud. Dan menurut dia, sebelum dia masuk untuk ngurus jersey ini, ya Magna dan Hernanda Putra lah yang udah garap untuk pattern dan logonya. Nah, dari sini gue mulai sedikit paham nih. Karena Hernanda Putra kan dulu juga cukup ramai lah dibicarakan di dunia per-agensian, di mana dia terlihat ngejiplak atau niru karya-karya orang lain. Yang ya udahlah, Oh gitu ya. stop gibah lah. Intinya memang Magna dan Hernanda Putra memang gue sih nggak banget sih. Ya layak lah dibully lah menurut gue. Nah, dua, desain jersey yang sangat sederhana. Nah, menurut gue kalau desain kita nggak bisa ngomong terlalu banyak karena ini balik ke selera. Tapi sesuai penelusuran gue, inspirasi dari jersey Indonesia ini yang di 2024 ini diambil dari tahun 1981, di mana itu cukup historical karena sempat ngalahin si Jepang 2-0. Nah, kalau dari sporsi gue, menurut gue ini kendalanya dari presentasi foto di Erspo nih. Karena ini kan jersey basic yang vintage banget. Nah, sebenarnya ada detailing knitting yang jadi detail-detail tambahan yang ngejual tuh di detail-detail dalamnya di balik jersey polos tersebut. Dan waktu di foto tuh kelihatan nggak jelas. Jadi orang kayak ngeliat ini kayak polos dan ngambil kesimpulan langsung anjing jelek banget gitu. Yang ketiga, ada Erigo Factor. Nah, ini nih, ada yang komen begini nih. Entah kenapa di bagian Erigo sama dengan Jamet, anjing gue setuju lagi. Jadi gue nggak perlu komen banyak-banyak lagi. Memang udah fokus aja di perjametan lu itu loh. Yang empat, kalau masalah Sintayong berkomentar bahwa jersey latihan yang gak nyerap keringet, itu yang gue gak terlalu ngerti nih. Penasaran, gue masa iya sih bikin brand apparel sport jersey itu gak nyerap keringet? Gue rasa gak sebodoh itu juga nih si Erspo ini. Jangan-jangan dibully atau pabrik lagi. Intinya setelah gue nanya ke Evan, dia pun bilang bahwa dia pun sebenarnya sampai khusus ngebeli material yang import dari luar negeri untuk dapetin material terbaik untuk jersey timnas ini. Mungkin kalau masalah ini kita harus panggil Hendy Dion kali ya buat ngebuktiin secara teknikal. Yang kelima, fashion show. Buat gua ini elemen yang dilihat orang-orang, karena menurut mereka banyak orang tuh terlalu kayak fashion show ini terlalu dipaksain stylingnya. Nah, kalau menurut gua pribadi, Park USS dan JJ berkolaborasi, ini menurut gua sih sah-sah aja, karena tujuan kolaborasi kan memang untuk itu, menggait audiens yang lebih luas lagi. Jadi yang awalnya nggak nonton sepak bola, jadi nggak tentang sepak bola, dan sebaliknya. Jadi buat gue pribadi sih ya masih sah-sah aja. Cuma buat gue, yang katro itu adalah part yang keenam. Yang keenam adalah Kompas Impact. Katro. Yap, sepatunya katro, orang yang buatnya katro, dipaksain ke jersey yang bikin para atlet sepak bola jadi kayak anak SD pergi kelas itu. Sumpah, tolonglah timnas Indonesia. Jangan bego-bego amat gitu loh. Mau ditunggangin sama brand
katro yang namanya Kompas dengan produk-produk tololnya. Dimana semua orang tuh akhirnya udah pada tahu brand ini jelek dengan kualitas yang jelek. Udah cukup. Brand sepatu masih banyak yang bagus yang bisa diajak kolaborasi, yang bisa ngebanggain Indonesia. Intinya segitu aja tentang konten gua kali ini tentang si jersey-nya. Tapi kira-kira menurut teman-teman sendiri gimana nih? Komen di bawah ya. Oke. Untuk Mas Ernanda, desainer jersey timnas Indonesia yang baru dari Expo, aku sebenarnya udah dari lama pengen bikin video mengenai jersey timnas Indonesia yang baru. Menurutku jersinya baik-baik aja, jersinya tidak ada masalah, desainnya tidak mewah, tidak yang wah bagus, tapi nggak yang jelek kali juga. Makanya menurutku ya udahlah fine aja, namanya juga perpindahan dari yang sebelumnya yang sekarang. Wajar dong ada masukan, ada kritik, ada protes dari pecinta sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia ini bukan cuma punya kau, Bang Ernanda. Kalau menurutmu desainmu udah terbaik, menurut pecinta sepak bola Indonesia nggak baik, ya kau kalah. Iya. Bukan berarti kau balasin semua. Jersinya bagus, apa semua detailnya bagus. Kaunya rupanya yang nggak bagus. Aku selalu Gua kalau jadi bosnya Erspro kayaknya kepala udah puyeng deh. Kalian nyadar gak sih semenjak Erspro itu jadi jersinya timnas gitu ya, officialnya itu kayak langsung masalahnya itu bertubi-tubi. Mulai dari bikin jersey terus katanya nggak jarap keringat, itu kan harus klarifikasi. Terus kedua baru keluarin desain jersinya dikritik sama komentator. Ya kalau cuma gitu doang sih oke. Udah gitu desainernya ikutan tantrum gitu kan, ikutan marah-marah, yang akhirnya muncullah berbagai tagar boykot Erspro dan lain sebagainya gitu ya. Nah memang sih ujungnya Erspro-nya klarifikasi, cuman satu hal sih yang gua kepikiran. Jadi kayak gini, ketika lo pohonnya makin tinggi udah pasti kan angin makin kencang, bener kan? Tapi kencangnya kan jangan sampai ya berat juga gitu, bener nggak? Karena dengan muncul berbagai tagar itu kan bisa jadi ya kalau ngomongin awareness orang jadi makin tahu kan. Contoh kayak kalian yang mungkin nggak tahu tentang, nggak suka bola amat, nggak ngikutin timnas amat, mungkin jadi tahu nih ada apa nih sesuatu yang rame padahal sebelumnya nggak tahu. Nah kalau udah yang tahu ya bisa jadi kan ada yang memang tetap bakal beli, ada juga yang jadinya nggak mau beli kan jersinya timnas sendiri. Nah menurut kalian nih kasus-kasus yang ada ini apakah ini memang, gue yakin ini nggak disengaja gitu, ini kan nggak sengaja, tapi kasus ini apakah ini jadi publikasi positif atau malah jadi negatif? Menurut kalian gimana coba? Netizen ini kan punya parameternya kan Mills. Oke. Betul. Dan Mills kan bagus banget Iya, malah, iya kan? udah Dikasih ini, iya pasti mereka kecewa lah. Iya. Dan wajar mereka kecewa. Cuman sekali lagi, ya jersey sih untuk gue, ya nggak penting-penting amat lah. Kesekian lah ya. Iya, yang penting perform dulu. Iya. Nanti betul. kalau perform jersey-nya mendadak bagus. Kalau nggak perform jersey-nya jelek. Tapi kan tetap aja. Jersey itu cuma bentuk pelengkap. Sekali lagi, jersey ini tidak jelek. Iya. Ibarat gini, kalau gue jalan ke mall banyak cewek, kalau ada ceweknya kayak Eriko gue nggak lihat. Tapi kalau ceweknya kayak Mills kan kita masih tengok sedikit, ngerti? Iya. Oh ini menarik. Kalau Pakai ceweknya cewek kayak, ini. ibarat kayak Erspo ini, ya gue jalan terus. Gitu. Walaupun ceweknya mungkin belum tentu Karena jelek ya. nggak eye catching aja Nggak gitu eye-catching, ya. Mungkin betul. karena membawa konsep klasik kan katanya Mungkin. 1981. Tapi yang bikin gue agak kecewa adalah ini jersey mirip plek banget sama jersey Vietnam sama Singapura. Iya, itu. Kenapa lu nggak punya kreativitas gitu loh? Itu yang gue sangat sayangkan. Desainernya ya. Iya, harusnya bisa. Kalau lu mau bikin retro, minimalis, fine aja. Tapi you can give more accent kan di bajunya iya, sehingga betul. lu nggak mirip banget sama Iya. si tetangga. Jadi 3 negara ASEAN jersey-nya mirip semua, home and away. Kan lucu gitu. Ini padahal kita lagi spesialnya Maka ya dari slotnya. itu, ya. Harusnya Nah, didandani. kan ada menuju Indonesia emas. Ya kasihlah aksen-aksen emas di mana gitu. Setuju banget. Tapi ya sudahlah. Gue Lu udah kadung meluncur. nggak pernah, kalau gue diminta masukan, gue akan ngomong begitu. Tapi gue nggak pernah diminta masukan. Ya sudah. Ntar diundang lagi, sudah. dipanggil lagi sama Enggak, Bapak gue Eri. lawan saja gue nggak diundang. Oh iya. But that's okay. Itu hak mereka. Iya sih. Jersinya tak terima mendapatkan kritikan dan masukan, orang ini koar-koar. Orangnya atau inisialnya Ernanda Putra, dia koar-koar di akun X-nya atau akun Inisial Twitternya Ernanda Putra. gara-gara jersinya habis dikritik dan diberi masukan oleh
Koci atau Coach Justin. Dia ngetik begini, Justin yang gue tahu cuman Justin Hubner, Timberlake, dan Justin Bieber. Siapalah dia tiba-tiba jadi ngomongin desain. Udahlah om, urus aja hidupmu sendiri. Begitu. Tapi nggak lama, dia ngetik lagi. Namanya juga komentator, kerjaan dia cari panggung. Kalau nggak makan dong besok. Tapi kalau dilihat-lihat ya, rada aneh juga sih. Awalnya dibilang dia cuma kenal Justin Hubner, Justin Timberlake, sama Justin Bieber. Tapi di bawahnya dia tahu kalau Justin itu adalah komentator sepak bola. Dari ketikan aja kan udah kelihatan kagak konsisten. Lagian komentator yang namanya komentator yang ngomentarin sesuatu bukan mah nyari panggung, tapi nyari bahan untuk dikomentarin. Kalau masalah nyari panggung, Coach Justin mah kagak butuh panggung lagi. Yang ada orang-orang nyari panggung sama dia. Kayak gue contohnya. Lagian ya mohon maaf, ini mah semenjak jersey-nya baru rilis, itu juga udah menuai pro dan kontra. Malah justru banyakan kontranya kalau mau bacain komentar dari netizen sih ya. Itu netizen banyak kritiknya, tapi bukan berarti nggak ada nilai plusnya sama sekali. Coach Justin juga bilang ada nilai plusnya kok tuh jersey. Mungkin mah kalau nggak mau terima kritikan atau masukan dari netizen atau dari orang-orang gitu ya jangan bikin jersey untuk seluruh kalangan, bikin aja untuk kalangan desainer doang yang ngerti-ngerti aja gitu. Oh ini kan jersey-nya jersey timnas Indonesia ya. Kita sebagai netizen yang ada di Indonesia, orang Indonesia ya masa yang nggak berhak untuk nilai. Kita di Indonesia juga punya selera masing-masing, bebas berpendapat. Oh ini bagus kayaknya nih, oh ini di sebelah sini jelek kayaknya nih. Ya masa nggak boleh begitu doang. Akhirnya nih sekarang gue yang kasih kritik dan saran buat Coach Justin daripada kasih kritik dan saran buat yang ini takutnya nggak diterima. Udahlah Coach, mendingan kasih saran dan kritik atau masukannya buat jersey timnas yang lain aja, jersey timnas Zimbabwe kek, New Zealand kek, Trinidad Tobago kek. Kali aja kalau mereka mah mau menerima masukan kali. Asal worth it. Kalau lu charge yang replika 600.000 seperti yang gue tag di Brokot, kualitasnya kayak begitu, logonya kayak ditempel, ya kita kritik. Cuman kenapa desainer ngamuk-ngamuk? Kan lucu gitu. Ini juga UMKM seperti Mills, seperti kita dukung semua kok, semua yang UMKM. Tapi caranya tidak pernah gue kritik Mills atau Spek atau brand lain dikritik kembali seperti desainernya Airspo, oke? Dan yang lebih parah lagi, dia udah goes personal. Dia menyerang gue secara pribadi, sementara gue menyerang produknya. Biar netizen yang menilai. Ya teman-teman, itu tadi video-video terkait dengan perseteruan antara Coach Justin dengan Hernando Putra. Ya, ini semua gara-gara jersey timnas yang terbaru ya. Ya, entah mungkin cara pandangnya mereka ini atau cara pandangnya Coach Justin ini mungkin berbeda ya. Ya, kita sebagai orang awam ya melihat ya jersey-nya bagus-bagus saja sih. Tapi kan setiap orang melihat sesuatu itu kan beda-beda. Tetapi kalau secara keseluruhan saya melihat jersey timnas ini memang sangat mirip sekali sama jersey-nya Vietnam ataupun Singapura. Dan hal itu yang membuat Coach Justin ini tidak suka. Kok bisa jersey-nya seperti ini? Hal ini yang jadi ramai diperbincangkan gara-gara si Hernando Putra ini menyerang pribadi. Padahal Coach Justin itu dia mengkritik jersey-nya bukan pribadinya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih.